adanya kehidupan kembali setelah mati gitu. Itu buat saya juga jadi pertanyaan. Baik, ini pertanyaan bagus yang dikaji oleh banyak orang. Karena manusia ini kan kita ini beda dengan spesies-spesies lainnya. Contoh ayam, kucing, kita beda dengan mereka, betul? Ya. Nah, kita memikirkan sesuatu yang besar. Kita memikirkan sesuatu ada dari mana asal usul semesta alam ini? Kemana kita? Apakah kalau udah mati apakah selesai begitu saja? Bla bla bla. Nah, orang-orang banyak yang menyimpulkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Artinya kehidupan ini setelah mati udah selesai. Seperti bagaimana kita dulu belum lahir, hilang, blank begitu saja. Nah, yang membuat saya meyakini bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Halo sahabat, ini adalah video yang sangat spesial sekali teman-teman, dimana pembahasannya ini diskusinya pembahasan yang sangat tinggi teman-teman. Makanya ini kalian sangat beruntung sekali. Siapkan konsentrasi tinggi. Di sini naik Bapak Atep, seorang muslim yang memang berdiskusinya dalam keadaan jujur ya. Dia berkata apa yang dibacanya ataupun apa yang diimaninya. Bagaimana Edis TV menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sangat cerdas sekali teman-teman. Coba kalian perhatikan video ini. Oke, silakan di Atep, muslim ya. Ya, saya udah sering nih ngobrol sama Bang Edis. Silakan di Atep. Bang Edis, saya akan jawab mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Apa itu? Jadi gini Bang Edis, masalah tadi Nabi Muhammad nikahin umur yang 6 tahun ya. Karena dalam Al-Quran aja jangankan nikah 6 tahun gitu loh. Yang belum haid juga boleh. Bukan, menggauli pembantu atau budak-budak aja boleh gitu. Apalagi ini bukan gitu loh. Itu aja. Itu jawaban dari saya ya. Coba ini kita cari Quran yang boleh Nabi Muhammad menggauli budak-budak gitu. Nah, apalagi ini bukan budak dan umur 6 tahun. Itu Bang Edi jawaban saya ya. Mungkin beda dengan yang lain. Saya nggak membantah ya. Kedua, Bang Edis tahu kalau seorang raja, seorang presiden, ya, apapun yang dilakukan dia itu pasti benar. Apalagi zaman dulu ya, masa-masa belum ada DPR, belum ada pengontrol pemerintah ya. Nah itu, mungkin yang ngomong begini jarang kayak saya, Bang Edis. Pasti kan muter-muter kayak yang tadi gitu ya. Nah, saya sendiri bertanya dalam diri saya gitu, kenapa saya masih bertahan seperti ini? Tapi saya lihat juga, seperti profesor-profesor yang pinter aja, ya, seperti Quraisy Shihab, itu dia masih bertahan di Islam, padahal itu dia tahu. Gitu loh. Tapi Bang Atep, Anda masih muslim ya? Kan saya bilang tadi, orang-orang yang pinter aja masih bertahan gitu loh. Tapi Anda bertahannya itu bertahan karena mengimani atau bertahan karena biar aja lah daripada saya capek ngurus-ngurus pindah ke agama gitu atau gimana? Saya masih berpikir ya, katakanlah Kristen Bang Edis, itu yang dijual juga nggak jauh, surga dan neraka. Oke. Gitu loh. Baik. Itu di situ ya. Saya masih berpikir, saya ngapain sih pindah, toh sama gitu loh. Oke. Nah, baik. Dan saya jujur aja lagi di persimpangan, jujur aja gitu. Oke. Saya sedang menganalisa ya. Aku terima kasih ke Bang Edis. Kenapa? Saya belajar Islam dulu justru dari Bang Edis. Sekarang ini saya balik. Saya belajar Kristen mungkin dengerin Yusuf PI. Itu ini saya balik, Bang. Oke. Tapi di KTP Anda tertulis apa, Bang? Masih Islam. Masih Islam. Walaupun sebenarnya Anda sudah tidak mengimani itu lagi, Islam itu lagi. Sebenarnya gini, itu tadi masih mengimani, tapi istilahnya mungkin saya nggak full 100% seperti orang. Gitu. Oke. Udah di persimpangan jalan gitulah ya. Udah di persimpangan jalan. Tapi saya terus terang aja, saya setiap malam berdoa, Bang Edis. Saya bilang gini, kalau memang itu Yesus itu Tuhan saya, coba datanglah ke mimpi saya, atau Allah misalnya. Tapi itu semuanya itu nggak ada. Bang, masalahnya begini, Bang. Masalahnya Tuhan itu kerjanya bukan nurutin keinginan kita. Begini, Bang. Saya itu mengalami apa yang Anda alami. Saya sudah mengalami apa yang Anda alami itu mungkin sekitar ya 7 tahun atau 8 tahun silam. Begini. Pertama-tama Anda tadi mengatakan satu statement, sama yang dijual di dalam kekristenan itu juga adalah surga dan neraka. Enggak seperti itu. Yang di dalam Islam itu tidak sama seperti yang di dalam kekristenan. Coba kira-kira begini. Yang membuat Anda berpikir atau meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian itu apa? Anda beriman nggak bahwa ada kehidupan nanti setelah orang mati? Nah itu saya juga jadi pertanyaan gitu loh. Adanya kehidupan kembali setelah mati gitu ya, itu baik. Buat saya juga jadi pertanyaan. Baik, ini pertanyaan bagus
yang dikaji oleh banyak orang. Karena manusia ini kan, kita ini beda dengan spesies-spesies lainnya. Contoh ayam, kucing, kita beda dengan mereka, betul? Ya. Nah, kita memikirkan sesuatu yang besar, kita memikirkan sesuatu ada dari mana asal usul semesta alam ini? Kemana kita? Apakah kalau udah mati, apakah selesai begitu saja? Bla bla bla. Nah, orang-orang banyak yang menyimpulkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Artinya kehidupan ini setelah mati udah selesai, seperti bagaimana kita dulu belum lahir, hilang, blank begitu saja. Nah, yang membuat saya meyakini bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Kalau saya belajar agama lain, misalnya saya belajar agama Islam, Bang. Misal saya belajar agama Islam. Nanti di dalam surga, di dalam kubur ditanyain, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kitab sucimu apa? Terus nanti di kehidupan yang akan datang, nanti setelah kematian itu, kalau barang siapa yang mati dalam keadaan berjihad, maka akan diberikan kepadanya gadis-gadis dengan payudara yang besar-besar. Itu kan janji-janji di dalam Al-Quran. Menjadi pertanyaannya begini, Iya. dalam sejarah agama Islam yang didirikan oleh Muhammad, adakah yang sudah masuk kepada kebangkitan itu? Ada nggak orang yang ngalamin itu? Kehidupan setelah kematian? Belum. Muhammad sendiri yang menggembar-gemborkan itu, dia sampai sekarang masih di kuburan. Nah, sementara kekristenan, banyak saya melihat debat-debat antara orang-orang beragama dengan orang-orang ateis. Apa buktinya Tuhan itu ada? Ada yang bilang buktinya adalah alam semesta ini. Bagaimana ada alam semesta ini kok bisa ada? Berarti ada yang mengadakan. Itu logikanya dia, dibantah lagi sama orang ateis. Kalau begitu, berarti Tuhan juga ada yang mengadakan. Karena logika kamu, tidak mungkin sesuatu ada dari ketiadaan. Berarti menurut logikamu, Tuhan pun tidak mungkin ada sendiri. Berarti ada yang mengadakan dia. Ini debat kusir nih. Tetapi kalau jawaban saya singkat. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Makanya jantung inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Bangkitnya Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik, supranatural, hal-hal kehidupan yang akan datang, surga, itu ada karena kebangkitan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin kebangkitan Yesus itu adalah sebuah dongeng atau sebuah fairy tale, sebuah cerita-cerita fiksi omong kosong. Tetapi orang banyak mati-matian memberitakan itu. Para rasul memberitakan itu, Paulus memberitakan itu, murid-murid Yesus memberitakan itu. Dan itulah yang diberitakan di dalam Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata, kamu sekalian adalah saksiku melihat peristiwa ini. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan ada satu muridnya yang tidak percaya dengan hal itu. Dia menganggap itu omong kosong. Mana ada orang hidup lagi, man? Omong kosong. Namanya Toma. Toma itu bahasa Ibraninya. Atau kita kenal Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Lihat, disuruh menaruh tangannya di lambungnya dan tangannya. Kata Tuhan Yesus apa? Aku sendirilah ini. Karena kamu melihat, kamu percaya. Kalau kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu pesan Yesus kepada orang-orang seperti kita yang nggak melihat. Kalau kita melihat percaya, kata Tuhan Yesus, ya karena kamu lihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi pemberitaan itu, Bang, yang diberitakan. Jadi Kristen itu bukan cerita omong kosong, surga, neraka nanti begini, nanti ada kehidupan yang akan datang nanti. Enggak begitu. Tetapi sudah dilakukan, sudah terlaksana oleh Yesus. Itulah yang diberitakan, Bang. Makanya kami orang Kristen percaya dengan hal tersebut karena nyata, begitu loh. Makanya kami tidak mau mengikuti orang mati di kuburan. Yang kami ikuti itu adalah Yesus yang sudah menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kita ini kan beragama ini kan ngomongin hidup yang kekal kan. Mau Islam, mau Kristen, agama-agama lain, kita berbicara tentang itu. Begitu Nah, loh. ini aku nanya dikit.
dikit nih. Coba dalam Kristen saya mau mendengar bahwa Kristen itu mendoakan semua orang. Ada doanya. Banyak bang. Kami kalau doa syafaat juga begitu. Kami berdoa bagi kesejahteraan umat manusia, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi bangsa-bangsa yang bertikai dan segala macam. Kami doa syafaat begitu. Iya, saya juga bingung gini. Orang Islam kan bilang rahmatal lil alamin katanya ya. Tapi berdoa itu hanya buat kelompok gitu loh. Nah itu juga buat saya jadi pertanyaan gitu loh. Makanya saya ingin tahu kalau doa-doa orang Kristen itu untuk semua alam, semua bang. Atau hanya untuk Kristen semua aja? Kami berdoa untuk kemaslahatan kesejahteraan seluruh umat manusia supaya rahmat Tuhan turun atas semesta alam tanpa membedakan agama manapun. Kami juga mendoakan supaya orang-orang Islam juga dicelikkan mata rohaninya supaya mereka bisa membuka mata rohaninya terhadap kebenaran, supaya mereka itu tidak anarkis terus, kerjaannya tiap hari bikin rusuh terus, demo aja kerjanya. Gitu. Iya. Bang Idris pernah nggak ngomong ke orang Islam? Bang Idris kan debat sama orang Islam. Kenapa dalam Al-Quran nama-namanya itu hampir sama dengan di Bible? Seperti saya sudah menjelaskan asal usul Al-Quran, bang. Al-Quran itu asal usulnya. Bukan gini. Maksud saya nanya itu jawaban dia seperti apa? Gitu. Beraneka ragam. Sama dengan. Kalau Muslim saya tanya, kenapa Al-Quranmu banyak menyebut-nyebut yang sudah ada di dalam Injil atau Taurat? Jawabannya biasanya, karena itu meneruskan ajaran sebelumnya. Karena berasal dari Tuhan yang sama. Tiba-tiba langsung Tuhan yang sama. Makanya kalau saya ngobrol dengan orang Muslim, itu memang sering suka ada saklarnya, ada on-off-nya. Sebentar ngomong, Tuhannya beda, nggak sama. Nanti kalau dibilang, kenapa di dalam Al-Quran ada cerita-cerita yang sama seperti di dalam Injil? Oh, itu karena Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama. Gitu. Makanya ada saklarnya. Iya. Saya tuh terus aja, ya walaupun banyak orang yang ngomong ke sampean kurangnya, saya sih setuju. Kenapa? Karena saya justru memerlukan yang itu gitu loh. Jadi yang saya tuh tidak mau yang hanya enak-enak yang didengar gitu loh. Jujur aja saya juga baru sekarang mendengar bahwa Nabi itu nikahin anak umur 6 tahun itu baru sekarang aja. Dulu banyak Muslim nggak tahu itu. Ulama-ulama saya nggak pernah nerangin, nggak pernah diterangin gitu. Saya pernah ngobrol dengan dulu saya punya karyawati, pegawai perempuan, tentang dia apakah tahu siapa itu Aisyah, karena dulu kan keluar lagu Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Nah, waktu lagu itu baru-baru viral zaman dulu, waktu zaman Covid, saya tanya, kamu tahu nggak Aisyah itu berapa dinikahi oleh Muhammad? Nggak tahu. Jadi statement Anda itu tidak mengagetkan saya bahwa 90% orang Islam nggak pernah tahu Muhammad nikahin anak kecil. Kalau tahu, bisa-bisa umat Islam tinggal 20%. Benar. Iya. Benar. Terus gini Bang Elis kan pernah berstatement, semakin orang membaca artinya Al-Quran, semakin ragu. Itu mungkin buat saya setuju, karena saya juga seperti itu. Nah, saya kenapa Bang Elis sendiri tidak mencetak Quran, tapi terjemahannya? Masalahnya sudah ada kan? Al-Qurannya. Kan sudah ada Al-Quran plus terjemahan. Bukan, jangan pakai plus. Oh, nggak ada. Saya ini masukan ke Bang Edi saja. Dalam Al-Quran terjemahan itu huruf terjemahannya itu kecil, orang itu jarang mau baca. Kedua, di Islam itu kan yang dibilang dapat pahala 10 kebaikan itu pada saat baca Arabnya. Iya. Saya juga justru malah jangan orang aneh. Saya bilang contoh gini, saya bilang kalau baca Al-Quran misalnya bahasa Arabnya orang tuh mengamini enak didengar ya. Tapi kalau saya baca artinya belum tentu ngaminin. Contoh saya bilang yang tenar di dalam Al-Quran itu surat yang artinya gini, yang Bang Edi sering ngomong, kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani pepetlah jalannya kecuali kalau dia membayar zakat. Itu kan Bang Edi ya? Ya. Nah, saya tanya, coba kalau itu yang dibunyikan, kira-kira orang mengaminkan apa enggak gitu? Ya ragu-ragu pasti. Mau ngomong amin tertahan gitu.
Karena Iya, saya percaya banyak sekali orang muslim yang mengasihi sesama manusia, banyak sekali. Dia tidak mau menjahati orang banyak. Cuman mereka tidak tahu bahwa ajaran Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Itu kenapa ya? Ya karena mereka belum tahu itu, belum tahu mereka. Saya juga bingung kenapa kok Salah satu hadis, Quran salah itu- satu hadis yang paling rasis, hadis yang paling kentara sekali itu seperti pemicu untuk membantai orang-orang Wahyudi, itu adalah hadis tentang tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi, sampai-sampai batu dan pohon akan berteriak kepada kaum muslimin dengan berkata, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, datanglah kemari dan bunuhlah mereka, kecuali pohon Gorgot, karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Jadi kalau orang Wahyudi sembunyi di pohon Gorgot nggak akan ngomong. Tapi kalau sembunyi di balik batu dan pohon lain, pohon tersebut dan batu tersebut akan ngomong bahwa di baliknya bersembunyi orang Wahyudi. Itu ada ajaran seperti itu. Dan itu hadis-hadis seperti itu memang memicu kebencian terhadap orang-orang Wahyudi. itu ya? Gitu. Sebenarnya kalau kata Buya Sakur gini, itu namanya presiden Libya, itu dia tidak percaya hadis dan dia ngundang seluruh ulama di dunia untuk membahasnya. Iya. Dan dia mau kasih rumah makan selama itu diskusi, tapi nggak ada yang datang. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, Bang. Betul. Sebenarnya di dalam internal orang-orang Islam sendiri, mereka itu sudah meragukan hadis. Cuman mereka takut bersuara. Tetapi puji Tuhannya, di luar Islam di luar itu sudah berbondong-bondong meninggalkan hadis. Hadis itu udah nggak dipakai lagi. Karena mereka mengkaji hadis itu dan isinya memang membuat Islam itu menjadi agama yang sangat memalukan. Isi hadis itu menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang sangat luar biasa negatif. Dikatakan Muhammad itu menikahi anak kecil, dikatakan Muhammad itu ngajarin orang nyiumin batu ke Arab, diajarin Muhammad itu ngajarin penyembahan berhala, lempar-lempar batu. Di dalam Al-Quran nggak ada itu. Di dalam Al-Quran tidak ada ajaran supaya kamu harus cium-cium batu ke Arab, muter-muterin di Mekah, nggak ada. Naik haji ke Mekah juga nggak ada dalam Al-Quran. Tapi satu statement yang bagus tadi, Bang. Satu statement yang bagus tadi mengenai saya belum mau masuk Kristen karena di dalam agama Kristen itu toh juga sama, yang dijual juga adalah janji-janji surga dan neraka. Tapi saya mau bilang begini, Bang. Saya pernah ngobrol dengan satu teman saya, dia seorang hamba Tuhan. Saya ngobrol begini, kami udah ngobrol, udah pada tingkat yang sangat dalam. Begini, kita ini sebenarnya, kalau misalnya dalam sebuah keraguan-raguan, kita ini ngambil saja begini, saya kasih contoh, Bang. Misalnya ada sebuah pesawat yang mau jatuh. Ini pesawat udah mau jatuh nih. Kalau udah jatuh pesawat, udah pasti meninggal semua ya. Udah begitu kan, udah pasti meledak habis ya. Sekarang begini, orang-orang ateis berkata tidak ada Tuhan. Orang-orang ateis berkata tidak ada itu kehidupan yang akan datang. Seandainya mereka benar, ini seandainya kita mengalah ini ya, kita nggak mau menggunakan ego kita. Kita menggunakan rumus matematika probabilitas. Seandainya memang Tuhan tidak ada setelah kita mati, maka tidak ada apa-apa. Betul? Betul nggak? Ya. Tapi seandainya Tuhan ada, mau ngomong apa kita? Artinya begini. Tahu, paham. Maksud saya begini. Artinya kita ambil satu kemungkinan yang paling aman aja. Apakah kalau kita hidup benar? Apakah kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita rugi? Kan enggak. Toh firman Tuhan mengajarkan hal yang baik. Mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengajarkan untuk menolong orang lain. Kalau misalnya nanti toh kita mati nggak ada apa-apa, nggak rugi. Begitu. Kami dulu pernah ngobrol sudah sampai tahap itu. Iya. Bagus, ntar saya pertimbangkan. Ini Bang, satu lagi. Yang saya berdebat sendiri dengan orang Islam ya. Cuman saya mau tanya Abang dulu. Itu para Rasul
atau sahabat lah kalau dalam Islam. Kalau di Kristen dia meninggalnya pada bunuh-bunuhan nggak tuh? Bunuh-bunuhan nggak tuh? Nggak ada. Tidak ada sesama pengikut Yesus yang pengikut Yesus ya, para rasul, kemudian Yohanes dengan Petrus tidak pernah baku hantam bacok-bacokan, nggak pernah. Kemudian Paulus dengan ini nggak pernah baku hantam bacok-bacokan, nggak pernah. Nah, bedanya dengan pengikut Muhammad, ketika Muhammad meninggal, itu para sahabatnya langsung, yang mereka itu saling baku hantam, baku bacok. Siapa pengikut Muhammad yang saling baku bacok? Itu pengikutnya Ali bin Abu Thalib, itu baku bacok dengan pengikutnya Muawiyah. Makanya terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang pengikutnya Ali dengan pengikutnya Aisyah. Itu sesama sahabat Muhammad itu, saling baku bacok, baku bunuh. Makanya ada 3 perang besar sepeninggal Muhammad yang dilakukan oleh sesama pengikut Muhammad sendiri. Sahabat saksi hidup Muhammad. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Karbala. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka saling berkasih sayang. Tapi faktanya, nggak seperti itu. Pengikut Muhammad tidak pernah saling berkasih sayang. Sepeninggal Muhammad, mereka saling baku hantam. Makanya saya bilang Al-Quran mustahil dipercaya. Oke teman-teman, menurut saya sih bagaimana Edis TV menyampaikan ataupun menjelaskan sesuatu kepada Bapak ini, dia sudah mulai menangkapnya teman-teman. Dan di awalnya tadi mungkin dia menarasikan bahwasanya sama saja sih Kristen sama Islam itu menjanjikan surga dan neraka. Tetapi bagaimana giringan dari Edis TV menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus ini seperti apa dan kebangkitan itu seperti apa, di sini Pak Atep ini sudah mulai memahaminya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Tinggalkan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya, agar video-video seperti ini kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih, salam kasih dari terang dunia.